waktu aku di 2021, aku ngalamin banjir yang sangat hebat. Jadi hampir satu provinsi di Kalimantan Selatan itu tenggelam kan. Kita bertanya-tanya kenapa sih jadi di Kalimantan Selatan banjir, dan di situ ada salah satu korban yang bilang kalau itu tuh lagi dibuka tambang gitu. Aku melihat bagaimana anak-anak menangis, menggigil, kedinginan. Ibu-ibu juga menangis karena terpisah sama suami anaknya. Lalu orang-orang berebut makanan, sikut menyikut dan gak peduli orang lain gitu. Kita terbatas air, listrik mati, sinyal nggak ada, dan kita terjebak gitu di situ. Aku merasa ada sesuatu yang salah di sistem gitu. Sehingga Batu semula ada 111 sumber titik air, ya. Namun sekarang itu sudah nggak ada, separuh lebih. Di surat Al-Qasas 77, carilah kebahagiaan kampung akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu saat di dunia ini. Berbuat baiklah dengan sesamamu dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Vertikal, habluminallah harus baik, muamalah harus baik dengan sesamamu, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Bersama kesusahan, kesulitan itu ada kemudahan. Di area kita di Metese ini ada kesulitan air. Nah, kemudahannya Allah berikan itu, kita kalau lokasi sekolah Al-Amadul itu ada di lereng ya. Kalau kita lihat bukit, di atas itu ada bukit, lereng berarti kan air turun dari atas ya. Sedangkan di atas itu ada perumahan. Kita lihat kesulitan adalah air, pasti potensi airnya banyak. Setiap hari mereka nyuci baju, nyuci piring, mandi gitu ya. Itu pasti mereka buang ke solokan. Nah, itu yang kita tangkap. Nah, solusi yang kita dapatkan, jadi kita menangkap air mereka, namanya sebut grey water. Grey water itu kita filtrasi dengan grey water system, filtrasi itu dari natural filtrasi gitu ya. Setiap hari ada 600 orang di kampus satu ini, di sekolah beraktivitas ini untuk kamar mandi, untuk wudhu, untuk menyiram gitu ya. Itu kita gunakan grey water tadi. Kita memanfaatkan limbah yang ada seperti itu. Jadi sebenarnya bisa diterapkan dimanapun kalau kita bisa melihat potensi yang ada gitu ya, apapun itu. Makanya nilai Islam itu berjamaah itu bisa terjemahkan dengan lebih luas gitu, komprehensif. Kenapa Allah kasih janji 27 kali atau 27 derajat itu? Kita berjamaah lebih senang kita ketemu orang daripada kita ngerjain sendirian. Berjamaah kita akan kenal silaturahim. Allah turunkan kita, dilahirkan di bumi ini bukan dengan blank check gitu ya, punya mission kan, khalifah fil ard tadi gitu. Kalau enggak, kemanfaatannya apa? Allah kasih clue, kasih kunci gitu loh. Sebaik manusia adalah yang punya nilai kebaikan buat manusia lainnya kan. Kalau kita diajarin sholat berjamaah dan dikasih 27 kali itu harus kita pikirkan gitu loh. Di mana jadi berjamaahnya? Yang angkatan sampah ini kadang harus kegiatan jadi kegiatan masif. Juga senang teman-teman milenial itu campaign lewat internet ini ya, dunia internet ini satu keberkahan juga menurut saya itu. Tapi bisa menjadi leapfrog Indonesia itu lebih cepat maju asal kita pakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Secara data kita bisa sama-sama mencari ya. Kalau nggak salah 743.000 masjid tersebar di Indonesia itu yang terdata. Bagaimana yang tidak terdata? Nah, 743.000 masjid ini tentu dikelilingi oleh masyarakat. Kenapa remaja masjid ini harus dan kemudian semangat berperan dalam isu mempedulikan lingkungannya atau melestarikan lingkungan yang baik? Imagine mereka ini sudah paham dan memiliki program tentang lingkungan, maka 743.000 ini tuh akan menggerakkan berbagai aspek masyarakat yang ada di situ. Katakanlah satu masjid memiliki 50 jamaah. 50 dikali 743.000, berapa ratus juta yang bisa bergerak untuk melestarikan lingkungan. Udah spesifik ya, bahkan niche gitu, kita ngomongnya masjid. Tetapi masjid itu selalu ada di sekitar masyarakat. Kenapa penting? Tadi anak muda udah kita bahas.
Dan masjid ini juga memiliki peran yang sangat yang sangat penting juga. Karena memang kita tahu sama-sama sebagai umat muslim bahwa dahulu masjid itu ada itu sebagai pusat peradaban, bukan tempat ibadah saja. Bagaimana kemudian ketika itu Nabi memutuskan banyak kebijakan-kebijakan negara di masjid. Nah, yuk kita revitalisasikan masjid, salah satunya dari soal kampanye lingkungan. Karena apa? Satu masjid, 100 warga bisa menyelamatkan lingkungan sekitarnya, dan dibarengi dengan ratusan ribu masjid yang lain. Tentu itu menjadi angka yang sangat signifikan bagi saya sih. Karena lingkungan itu kita membicarakan tentang amanah Tuhan. Kita dilahirkan dengan cara yang baik, udara yang sangat baik, kemudian mungkin panorama pemandangan yang sangat baik, tapi kita meninggalkan hal-hal buruk bagi lingkungan ketika kita hidup. Yuk, bagaimana kemudian kita bisa mengakhiri masa muda kita bahkan bisa mengakhiri kemudian proses kehidupan kita dengan cerita-cerita yang baik soal lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan ini adalah salah satu investasi jangka panjang. Jika bukan kita, ya siapa lagi?